Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan terus berjalan dalam kebenaran. Saya Deborah Virginia. Di Kava Ministry seri NPD ini, kita banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan NPD dilihat dari perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran. Fokus utama dari apa yang Kava Ministry sajikan di YouTube channel ini adalah khususnya untuk pemulihan dari anak-anak terang yang pernah atau sedang alami narcissistic abuse, sehingga diharapkan apa yang dibagikan di Kava Ministry ini dapat membawa para anak terang untuk mendapatkan pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Disclaimer, video Kava Ministry ini bukan dipakai untuk mendiagnosis gangguan mental seseorang, karena untuk mendiagnosis gangguan mental seseorang perlu dilakukan banyak tahap seperti anamnesis atau wawancara yang mendalam dengan pasien, keluarga, dan kerabatnya. Juga perlu dilakukan pemeriksaan medis kejiwaan serta beberapa tes penunjang seperti psikotes atau scanning otak dan lain-lain sesuai dengan keperluan diagnostik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Kava Ministry video YouTube channel ini bukan untuk mendiagnosa gangguan mental seseorang, tetapi untuk bagaimana anak-anak terang yang hidup dalam keluarga narsisis atau hidup bersama dengan pelaku narsisis dapat kembali bercahaya. Karena dengan mereka belajar, mereka diharapkan dapat paham akan identitas diri mereka, identitas Allah mereka, dan tahu purpose atau destiny dalam kehidupan mereka. Sehingga Kava Ministry punya pengharapan yang besar saat anak-anak terang ini pulih dan alami pembaharuan pola pikir, maka mereka ini dapat dipakai sebagai alat kerajaan Allah di akhir zaman. Dan saya paham memang apa yang disajikan di seri NPD Kava Ministry ini pasti tidak mudah untuk dipahami oleh kebanyakan orang, karena apabila Anda tidak pernah alami kehidupan bersama dengan pelaku narsistik atau Anda hidup dalam keluarga narsistik, maka Anda mungkin tidak terlalu paham tentang apa yang disajikan ini. Karena memang di seri NPD ini khususnya ditujukan kepada Anda yang alami kehidupan bersama pelaku narsistik dan mau untuk dipulihkan. Dan juga saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk orang-orang yang rindu untuk melayani korban dari para narcissistic abuse. Oke, sekarang di seri NPD yang ke-20 ini kita akan membahas tentang empat. Apa itu empat? Sebagian dari kita mungkin sering mendengar istilah ini, terutama saat kita membahas tentang NPD. Saya sering utarakan di seri-seri sebelumnya bahwa biasanya seorang NPD itu mempunyai pasangan yang empat. Apa itu empat? Empat adalah istilah psikologi populer yang menggambarkan karakter dari orang yang punya empati tinggi atau hyper empati, yang biasanya mereka ini sering menjadi korban atau supply dari pelaku narsistik. Dan kenapa Kava Ministry mau membahas tentang empat ini? Karena biasanya seorang empat lah yang menjadi sasaran atau objek dari pelaku narsisis, sehingga apabila ada dari Anda yang berasal dari keluarga narsisis atau saat ini Anda sedang hidup dengan pelaku narsisis, Anda dapat melihat apakah diri Anda termasuk seorang empat atau tidak. Dan apabila Anda dapati keberadaan Anda adalah seorang empat, maka Kava Ministry berharap di NPD series yang ke-20 ini Anda dapat alami pembaharuan pola pikir dan Anda dapat menghadapi kehidupan yang lebih bijak. Dan sebelum kita membahas tentang gambaran seorang empat, maka kita akan lebih dahulu belajar tentang empati yang merupakan akar kata dari empat. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan, jadi berupa gift atau talenta untuk kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain, sehingga kita dapat merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Dengan adanya empati inilah yang memungkinkan kita manusia dapat melihat suatu keadaan atau masalah dari sudut pandang mata orang lain. Jadi dengan kita punya empati, kita dapat merasakan apa yang ada di
hati atau perasaan orang lain, seolah-olah apa yang dirasakan oleh orang lain itu menjadi bagian dari pengalaman kita sendiri. Dan bagaimana bentuk dari empati ini? Empati ini berupa kesadaran mental seseorang yang muncul berdasarkan insting alamiah sebagai makhluk hidup. Jadi spontan ya prosesnya. Contohnya saat kita melihat berita di TV, ada orang yang mengalami hal buruk, maka kita spontan ikut merasakan kesedihan yang dialami orang tersebut. Dan bentuk empati ini biasanya diawali dengan adanya virtual reality atau imajinasi yang menggambarkan situasi dalam tanda petik jika aku ada di posisi itu. Jadi misalkan tadi di TV kita melihat ada orang yang kebanjiran dan rumahnya rusak, barang-barangnya hanyut, maka bentuk yang ada di benak kita yang berupa empati itu adalah bentuk bayangan yang menggambarkan kalau aku alami kebanjiran, dan bayangan itulah yang membuat kita dapat hanyut dalam perasaan yang sama seperti orang yang sedang alami kebanjiran tadi. Sekarang kita mau melihat tentang keberadaan empati di dalam diri kita. Karena tadi dikatakan empati adalah kemampuan seseorang, maka empati ini berhubungan dengan yang namanya kecerdasan atau intelijensi. Sekarang kita mau melihat apa yang namanya kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk bisa memecahkan masalah, bisa beradaptasi dengan baik, dan bisa mengubah arah tindakan serta mengkritik diri sendiri. Dan Kak Feministri akan mengajak kita untuk melihat 3 elemen dari kecerdasan yang umum yang sering dibahas, yaitu adalah IQ, EQ, dan SQ. Apa itu IQ? IQ atau Intelligent Quotient adalah kecerdasan yang berhubungan dengan logika dalam pemecahan masalah. Sedangkan EQ atau Emotional Quotient adalah tentang bagaimana kita dapat memahami dan mengelola emosi kita, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain. Dan selanjutnya SQ atau Spiritual Quotient ini adalah tentang kecerdasan dalam hal pemaknaan dan nilai-nilai kehidupan. Secara sederhana bisa kita lihat di gambar, IQ itu berpusat pada kecerdasan berpikir. Makanya biasanya yang berhubungan dengan ini semua adalah otak bagian kiri. Dan kalau EQ itu tentang perasaan atau emosi yang terutama berhubungan dengan orang lain, ini berhubungan dengan otak bagian kanan. Sedangkan SQ tentang bagaimana seseorang dapat mencari nilai kehidupan atau arti kehidupan yang berhubungan dengan spiritual, ini berhubungan dengan keberadaan antara kedua bagian otak, yaitu bagian otak kiri dan otak kanan. Ketiga elemen dari kecerdasan ini penting dalam kehidupan kita karena dapat membantu kita berpikir dengan cerdas, bersosialisasi dengan baik, dan mencari arti dalam segala hal yang kita lakukan. Sebagai manusia, kita dapat bertumbuh dan terus berkembang dengan baik apabila kita memiliki ketiga jenis kecerdasan ini secara seimbang. Nah, sekarang kita mau melihat empati itu ada di mana. Kita bisa lihat di layar, di mana terlihat bahwa empati ini adalah salah satu elemen inti dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence yang berfungsi sebagai keterampilan dasar untuk membantu seseorang untuk dapat membangun hubungan yang kuat dengan sesama, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan menavigasi situasi sosial secara efektif. Jadi dari sini kita punya gambaran ya bahwa empati itu adalah bagian dari kecerdasan emosional. Dan sekarang kita mau melihat apa manfaat dari empati. Yang pertama, empati dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih bahagia. Ketika kita berempati terhadap sesama kita, maka kita sebenarnya sedang menumbuhkan karakter belas kasihan terhadap sesama. Sehingga dengan kita mengaktifkan karakter belas kasihan, di mana belas kasihan ini adalah merupakan elemen dari kasih, dan karena adanya kasih ini, maka kasih inilah yang akan menggerus perasaan-perasaan negatif yang ada di dalam diri kita, seperti iri hati, kebencian, dan sebagainya. Sehingga itu semua tidak akan muncul di dalam hati kita saat kita mengaktifkan
mengaktifkan empati kita. Dan dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih bahagia karena kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk membenci sesama. Contohnya, ketika kita menunjukkan sikap empati terhadap sesama, maka orang di sekitar kita juga akan membalas perbuatan baik kita, sehingga kita juga diberi kemudahan dalam menjalani hidup dengan sesama kita. Dan inilah yang membuat hidup kita menjadi penuh damai sejahtera dan sukacita. Jadi kita dapat melihat dari sini bahwa empati ini berdampak baik bagi kita, dapat membuat hidup kita lebih bahagia. Yang kedua, hidup kita menjadi lebih sehat. Ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan oleh Psychological Science yang menyebutkan bahwa perasaan dalam berhubungan secara positif dapat meningkatkan kesehatan seseorang. Orang-orang yang menunjukkan rasa kasih dan kepedulian terhadap sesama ternyata terbukti memiliki denyut jantung yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang hidup dengan emosi negatif. Jadi rasa empati itu juga berguna untuk menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Makanya rasa empati ini perlu untuk lebih lagi dikembangkan kalau kita mau memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Yang ketiga, dengan kita punya rasa empati, maka kita dijauhkan dari sikap sombong dan egois. Jadi salah satu cara untuk kita dapat menghilangkan kesombongan kita dan keegoisan kita adalah dengan belajar menumbuhkan empati. Ketika seseorang merasakan apa yang dialami oleh orang lain, maka mereka takkan lagi bicara dengan sembarangan atau bertindak arogan. Makanya ini penting ditanamkan buat anak-anak kita sejak kecil. Dan dengan mengembangkan sikap empati ini, maka pola pikir kita sebagai manusia dapat berubah. Kita tidak lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, rasa empati juga dapat dipakai sebagai sarana evaluasi diri. Jadi sebenarnya empati ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia untuk dapat mengevaluasi diri kita sendiri, sehingga kita dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Jadi waktu kita dapat melihat dan memahami apa yang dirasakan orang lain, sebenarnya itu adalah proses kita untuk belajar sebagai manusia dapat mengevaluasi diri kita sendiri. Dan ini semua sangat baik supaya kita tidak alami yang namanya gangguan kepribadian, khususnya seperti NPD. Karena ingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa orang dengan NPD itu tidak punya yang namanya empati. Makanya mereka tidak pernah dapat mengevaluasi diri mereka sendiri. Dan inilah yang menyebabkan mereka merasa bahwa diri mereka selalu benar. Makanya jangan kaget apabila seorang NPD itu akan sangat marah apabila dirinya dikritik. Dari sini kita paham ya bagaimana pola pikir seorang NPD. Makanya kalau Anda hidup dengan seorang NPD, sebaiknya tidak usah kritik hidupnya karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi diri. Ini disebabkan kenapa? Karena mereka tidak punya yang namanya empati. Dan dengan tidak adanya empati ini menggambarkan bahwa sebenarnya kecerdasan emosi seseorang atau EQ itu kurang. Dan EQ yang kurang ini juga berdampak pada keberadaan IQ dan SQ-nya, sehingga secara keseluruhan kita dapati mereka bukanlah orang yang punya kecerdasan tinggi. Karena dalam memecahkan permasalahan, juga dalam hal adaptasi dengan sesama, dan dalam hal introspeksi diri, sudah pasti mereka tidak punya kemampuan yang baik. Inilah yang terjadi dengan orang yang punya gangguan kepribadian narsistik. Jadi kalau ada yang bilang seorang NPD itu punya kecerdasan yang tinggi, tidak. Mereka hanya pintar dalam hal-hal yang berhubungan dengan manipulatif dan eksploitatif. Dan kalau kita mau melihat tadi dikatakan bahwa dengan kita punya empati, kita hidup berbahagia dan kita hidup lebih sehat. Makanya dapat kita kembalikan kepada orang NPD yang tidak punya empati.
empati, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak berbahagia dan juga tidak sehat karena mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Bahagia mereka semu. Memang mereka terlihat bahagia, tapi bahagia mereka semu. Makanya kita sering dapati orang NPD ini adalah orang yang mudah galau. Kenapa? Karena mereka rapuh, karena mereka tidak cerdas, karena mereka tidak punya empati yang merupakan elemen inti dari kecerdasan emosional. Sekarang kita mau melihat ciri-ciri orang yang punya empati. Saya tuliskan ada beberapa ya. Yang pertama, mampu menjadi pendengar yang baik dan memberi perhatian terhadap orang lain yang sedang memiliki masalah. Yang kedua, peka dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, mampu membaca tanda-tanda verbal dan non-verbal, mulai dari nada bicara, ekspresi wajah, gerakan, dan lain-lain. Jadi mereka ini orang yang sensitif, bisa memperhatikan emosi orang lain. Dan selanjutnya dapat memahami suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Dan mereka ini memiliki toleransi yang tinggi, mampu memahami diri sendiri dengan baik, dan mampu memberikan suatu tindakan sebagai wujud dari rasa empati tersebut. Mungkin itu sedikit pembahasan tentang empati. Sebelum kita membahas tentang empat, saya sedikit akan membahas tentang yang namanya kekudusan. Kenapa Kava Ministry mau membahas soal kekudusan? Karena ada hal yang saya dapatkan tentang kekudusan ini yang berhubungan dengan apa yang sedang kita bahas saat ini. Dan pandangan ini saya dapatkan berdasarkan hikmat yang saya dapat dari Tuhan. Jadi sekali lagi ini bukan doktrin ya. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya bagikan, tidak apa, abaikan saja. Tetapi kenapa saya rindu untuk membagikannya? Karena waktu saya dapatkan hikmat yang dari Tuhan tentang kekudusan ini, membuat saya dapat melihat segala sesuatu yang di Alkitab itu dengan dimensi yang jauh lebih luas. Untuk itu makanya saya rindu untuk membagikannya. Dahulu saya berpikir waktu Allah memberi perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus, seperti yang ditulis di beberapa ayat Alkitab ya, bisa dibaca di Imamat 19 ayat 2 atau di Imamat 20 ayat 7 atau di 1 Petrus 1 ayat 16. Menurut saya ini adalah perintah yang mustahil. Kenapa? Karena sebagai manusia rasanya sulit untuk kita dapat kudus seperti yang Allah perintahkan. Tetapi di satu sisi saya yakin kalau Tuhan yang memerintahkan semua ini, berarti ini adalah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh manusia. Artinya manusia itu dapat kudus. Lama saya bergumul tentang ini sampai satu ketika saya dapatkan seorang rabi yang bernama Mans Friedman mengatakan bahwa bicara kekudusan itu adalah tentang harmoni atau keseimbangan. Kita lihat apa yang dikatakannya ya. Dia katakan bahwa harmony is first quality of holiness and first quality unholiness are fragmentation. Jadi dari sini kita lihat ya, khususnya yang di kalimat pertama dikatakan bahwa keharmonisan adalah kualitas utama dari kekudusan. Jadi bicara kita bisa kudus itu awalnya kita harus punya fondasi yang namanya harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni adalah keadaan yang selaras dan teratur. Nah, karena Kava Ministry ini membahas tentang pembaharuan pola pikir, maka sehubungan dengan keberadaan otak dan pikiran, maka Kava Ministry mendapatkan hikmat bahwa bicara tentang empati ini akan berdampak baik bagi manusia apabila empati ini ada dalam keadaan harmoni atau dalam keadaan yang seimbang. Atau kalau kita mau lihat lebih lagi di Mazmur itu dikatakan dalam keadaan yang sewajarnya. Kita mau lihat dulu ya Mazmur 112 yang menuliskan tentang bahwa segala sesuatu itu baik kalau dilakukan sewajarnya. Kita baca ayatnya, Mazmur 112 ayat 4-6. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman yang melakukan. Kita lihat ada kata tadi belas
kasihan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Khususnya di dalam hal yang namanya belas kasihan dikatakan dilakukan sewajarnya. Jadi dari sini kita dapat pemahaman lebih lagi bahwa arti dari harmoni itu selain dia selaras atau seimbang juga sewajarnya. Makanya dari sini kita perlu untuk menimbangnya, untuk mengetahui kadar dari empati itu. Karena bila kita kurang empati, kita jadi orang yang egois seperti yang terdapat pada orang MPD yang lack of empathy. Dan juga apabila empati ini terlalu berlebihan juga tidak selalu baik, karena nanti kita akan lihat di mana kondisi dari empati yang berlebihan ini atau yang kita kenal dengan istilah empat ini juga punya sisi gelapnya. Nanti kita akan lihat ada yang namanya dark empat. Oke, jadi itu yang mau saya bagikan. Kita pahami dulu bahwa kondisi empati di dalam kita itu sebaiknya juga ada dalam keadaan yang harmoni atau seimbang, atau yang pemazmur tadi katakan sewajarnya. Jadi kalau Tuhan katakan kita kudus, artinya dia mau keberadaan atau kadar empati kita harus harmoni atau seimbang atau sewajarnya. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang empat, perlu diketahui bahwa empat ini bukan merupakan diagnosis atau kondisi yang tercantum dalam DSM-5. Mungkin ada yang belum tahu apa itu DSM-5. DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ini adalah buku panduan untuk para profesional kesehatan mental seperti seorang psikiater untuk dapat mendiagnosis gangguan mental seseorang. Jadi sekali lagi, istilah empat ini bukan diagnostik tetapi lebih merupakan istilah psikologi populer yang diberikan kepada seseorang yang punya kemampuan empati yang tinggi atau hyperempati. Jadi tidak termasuk di dalam kriteria diagnostik gangguan mental. Sekarang kita baru masuk ke topik kita tentang pembahasan empat. Jadi apa itu empat? Dalam konteks psikologi populer, empat atau individu empatetik adalah seorang yang memiliki tingkat empati yang sangat tinggi atau hyperempati. Apa itu hyperempati? Itu adalah keadaan di mana seseorang mampu merasakan dan menyerap emosi orang lain hingga ke tingkat yang melampaui rata-rata. Jadi bahasa mudahnya, empat ini adalah orang yang sangat sensitif terhadap perasaan, pikiran, dan kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya. Dan mereka ini merasa memiliki kewajiban untuk membantu. Ini semua disebabkan karena apa? Karena sikap kepeduliannya yang luar biasa. Sehingga karena karakter inilah yang membuat seorang empat sering alami kesulitan atau masalah dalam hidupnya. Mereka sering mengalami tekanan yang bukan masalah mereka sendiri. Makanya seorang empat perlu belajar dan sadari tentang keberadaannya sehingga mereka dapat membatasi emosinya yang kadang sering justru membuat mereka alami yang namanya masalah. Dan kita mau melihat ya, ada beberapa jenis empat. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah empat emosional, kedua empat intuitif, dan yang ketiga adalah empat fisik, dan yang keempat dark empat. Kita mulai dari yang pertama, empat emosional. Ini berarti orang-orang yang sangat peka terhadap emosi orang lain. Jadi misalnya ada seseorang yang dikenalnya sedang dalam keadaan sedih atau senang, maka seorang empat itu juga dapat merasakan hal yang sama sekalipun mungkin mereka ada dalam posisi yang berjauhan. Contoh lainnya, saat empat ini bertemu dengan seseorang, maka sekalipun orang tersebut belum dikenalnya, bahkan belum berbicara, tetapi seorang empat ini dapat merasakan emosi orang yang dia temui tadi. Bahkan di dalam satu konseling ada empat yang berkata bahwa dia tidak bisa tidur karena dapat merasakan tetangganya lagi dalam masalah yang besar. Padahal tetangganya tidak cerita kepadanya. Dan waktu saat dikonfirmasi ternyata benar, memang tetangganya sedang alami masalah yang sangat besar. Yang kedua adalah empat intuitif. Apa itu empat intuitif? Itu adalah gambaran orang yang sangat terampil menangkap pikiran dan emosi orang lain sehingga wawasan orang tersebut terasa intuitif. Apa yang dimaksud dengan intuitif di sini? Ini adalah empat yang punya kemampuan untuk mengetahui atau memahami
sesuatu tanpa melalui proses berpikir, penalaran, atau dipelajari. Jadi dengan kata lain merupakan pengetahuan batiniah atau peringatan yang datang secara alami dari alam bawah sadar, sehingga memungkinkan seseorang untuk dapat merasakan, memahami, atau memprediksi sesuatu tanpa alasan yang jelas. Dengan kata lain, orang yang punya empati intuitif ini banyak yang beranggapan mereka ini adalah seorang cenayang atau paranormal karena mereka punya yang namanya kepekaan atas kondisi tertentu, dan ini sebenarnya bukanlah soal magic, tapi ini adalah bagian dari yang namanya empati intuitif yang berasal dari alam bawah sadarnya. Makanya kita sering melihat seorang empat itu punya kepekaan atas apa yang sedang terjadi, dan bahkan kadang punya kepekaan atas apa yang akan terjadi. Dan saya melihat serta pelajari bahwa seorang empat yang hidup dengan pelaku narsisis itu banyak yang diasah kemampuan empati intuitifnya. Makanya saya banyak melihat banyak orang empat yang hidup dengan pelaku narsisis itu, mereka adalah orang-orang yang secara spiritualnya biasanya baik. Dan bahkan saya banyak temukan orang empat ini adalah pendoa-pendoa yang luar biasa. Yang ketiga adalah empat fisik. Empat fisik adalah orang yang peka terhadap rasa sakit fisik yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau ini saya punya kesaksian sendiri. Saya sendiri pernah beberapa kali rasakan ini, khususnya kalau saat saya mau mendoakan seseorang dan saya belum kenal. Jadi sebelumnya saya tidak tahu kalau orang yang akan saya layani keesokan hari, selain dia punya masalah dalam kehidupannya, dia punya sakit jantung. Maka anehnya malam hari sebelum saya besok mau melayani orang ini, saya tiba-tiba merasakan sakit di dada seperti saya sedang alami serangan jantung. Dan keesokan harinya saat saya tahu waktu yang saya layani ini juga punya sakit jantung dan dia juga sering mengalami serangan, saya tahu itu adalah bagian dari empat fisik yang ada di dalam saya. Dan beberapa kali saya alami seperti ini. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah dark empat. Ini adalah orang-orang yang sama, peka terhadap keadaan atau kondisi yang sedang terjadi, juga dapat merasakan emosi orang lain, tetapi yang membedakannya dengan empat lainnya adalah seorang dark empat menggunakan wawasannya ini dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan juga aksi kejahatan. Biasanya orang yang punya dark empat ini juga punya gejala yang berlapis, yaitu gabungan dari kepribadian narsistik, kemudian psikopat, dan Machiavellism. Machiavellism itu apa? Orang yang kejam, yang dikenal dalam istilah psikologi populer sebagai dark triad. Karena tadi kita lihat ada NPD, psikopat, dan Machiavellism. Jadi ini benar-benar orang yang berbahaya. Jadi intinya dark empat itu adalah orang yang juga punya kepekaan, punya intuisi, tapi digunakan untuk tujuan yang sangat jahat. Dan dark empat ini adalah gambaran yang sangat mengerikan karena mereka ini sangat manipulatif dan kejam. Dari NPD mereka ini lebih berbahaya. Nah, topik dari dark empat ini nanti kita akan bahas di seri-seri kedepannya, karena orang dengan dark empat ini adalah orang yang sangat berbahaya bagi manusia lainnya. Bahkan mungkin saya prediksi kemungkinan inilah wujud dari gambaran keberadaan seorang antikris. Nanti kita akan bahas ya, tapi tidak di seri ini. Di seri ini kita mau paham dahulu tentang empat supaya kita punya fondasi untuk nanti waktu kita membahas tentang dark empat. Sekarang kita mau melihat apa kelebihan dan kekurangan seorang empat. Kita mulai dari kelebihannya dahulu ya. Empat itu cenderung memiliki keterampilan sosial yang baik. Makanya dia dikenal sebagai orang yang sangat baik di masyarakat. Dan dia juga punya komunikasi yang baik. Kenapa? Karena dia mau mendengarkan beban orang lain. Dan selanjutnya dia juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, bagaimana kita melihat seorang empat itu? Seorang empat itu
itu adalah orang yang nyaman kalau kita ajak curhat, karena dia adalah seorang pendengar yang baik dan dia tidak pernah menghakimi. Makanya orang empat ini banyak dicari dan dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya oleh orang-orang yang sedang mengalami masalah. Tetapi dari ini semua ada kekurangannya. Kenapa? Karena seorang empat yang terlalu banyak menolong orang lain membuat dirinya kadang-kadang sulit untuk menetapkan batasan antara diri mereka sendiri dan orang lain. Dan inilah yang membuat mereka sering diperalat oleh pelaku narsisis khususnya. Makanya kalau kita dapat lihat, karena karakter empat yang sangat care dan bertanggung jawab atas kesulitan orang lain, maka seorang empat ini punya daya tarik yang kuat untuk para pelaku narsisis. Karena untuk seorang NPD, empat ini adalah tempat yang sangat nyaman untuk dijadikan suplai bagi dirinya. Hal inilah yang pernah saya bahas di seri-seri sebelumnya, di mana saya katakan bahwa seorang NPD itu kebanyakan pasangannya adalah seorang empat. Kelebihan lain dari seorang empat itu juga adalah karena mereka punya yang namanya kepekaan dalam hal-hal spiritual. Makanya seorang empat itu banyak ditemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang secara spiritual itu sangat baik, karena seorang empat itu punya kepekaan dalam menangkap pesan ilahi. Jadi kita lihat di sini ya, menjadi seorang empat terkadang terjadi dualisme. Dualisme di sini maksudnya di satu sisi keberadaan empat itu seperti mendapat berkat, tetapi juga sekaligus sepertinya kutukan. Kenapa? Karena dengan keberadaannya yang punya empat tinggi inilah yang membuat empat menjadi daya tarik yang kuat bagi para narsisis atau NPD. Dan menjadi pertanyaan sekarang, kenapa seorang empat itu tertarik juga kepada seorang NPD? Karena memang sisi baik dari keadaan seorang empat ini, biasanya mereka itu adalah orang-orang yang mampu menjadi penyembuh yang hebat, baik secara emosional maupun fisik bagi dirinya dan juga orang lain. Makanya dalam tanda petik, sifat penyembuh inilah yang membuat para empat itu kadang terjebak untuk mau menjadikan pasangannya yang seorang NPD, yang mungkin sebenarnya mungkin dia sudah lihat ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan pasangannya, mungkin di waktu dia belum menikah, tetapi karena dia berpikir dia seorang empat, maka dia merasa untuk dia punya tanggung jawab untuk dapat mengubahkan atau menyembuhkan pelaku narsisis yang mendekatinya. Dan karena dia yakin bahwa dirinya adalah seorang penyembuh dan yakin mampu untuk dapat menghadapi semua di kemudian harinya, maka itulah yang membuat mereka mau menjadi pasangan dari seorang NPD dengan berharap dia akan dapat mengubah pasangannya. Tetapi pada kenyataannya, begitu dia masuk dalam tanda petik jebakan, maka realitanya tidak seperti yang dia pikirkan. Justru dia masuk ke dalam perangkap yang membuat dirinya menjadi sakit. Dan sekali lagi saya ingatkan, empat ini punya kelemahan yang signifikan, di mana biasanya seorang empat ini sulit menetapkan batasan yang kuat, dalam arti tidak mau berkata tidak sekalipun diperhadapkan dengan seseorang yang menghancurkan dirinya, sehingga ini membuat seorang empat tidak dapat melindungi dirinya sendiri, khususnya dari vampire energi yang berasal dari pelaku narsisis. Dan tentang penyembuh ini, seperti tadi yang kita bahas, saya teringat bahwa memang benar dalam beberapa hal seorang empat itu menjadi penyembuh atas kecemasan dan ketakutan, khususnya dari seorang NPD. Bahkan dalam beberapa konseling saya melihat keberadaan seorang empat itu dapat benar-benar menjadi penyembuh baik secara mental dan fisik untuk pelaku narsisis yang adalah pasangannya. Kalau kita mau lihat di Alkitab, kita bisa melihat contohnya seperti kisah Daud dan Raja Saul yang tertulis di Alkitab di 1 Samuel 16 ayat 23, di mana saat itu Raja Saul yang menggambarkan seorang NPD alami kecemasan karena dia dikuasai oleh roh jahat. Dia alami kecemasan, maka dia menyuruh memanggil Daud. Daud kita lihat adalah pribadi yang empat,
Kenapa? Karena Daud itu udah dikejar-kejar, sudah mau dibunuh, tapi terus melakukan kebaikan. Kita lihat di sini ada sifat empat dari Daud ya. Untuk apa? Untuk memainkan kecapi di saat Raja Saul sedang galau. Dan kita lihat apa yang terjadi. Daud menjadi penyembuh bagi jiwa Saul yang sedang cemas dan takut. Bahkan dalam beberapa konseling saya temukan ada pasangan yang suaminya itu NPD dan dia punya istri yang empat. Dan saya melihat dia sangat tergantung dengan keberadaan istrinya yang empat. Kenapa? Karena saya sering melihat suaminya ini rasakan sakit kepala yang hebat di saat mungkin dia sedang mengalami masalah atau sedang mengalami tekanan di dalam pekerjaannya. Jadi ada sakit secara fisik ya. Dan waktu dia sedang dalam keadaan sakit ini, satu cara yang dia lakukan untuk dia sembuh bukan minum obat. Dia hanya mendekati istrinya yang empat. Dan dengan seketika itu juga sakit kepalanya hilang. Kita lihat ya dari sini ada ketergantungan yang luar biasa sebenarnya dari seorang MPD kepada seorang empat. Tetapi masalahnya ketergantungannya ini bukan mutualisme saling menguntungkan, tetapi parasitisme. Seperti tadi kisah di Alkitab, makanya kita lihat sekalipun Daud itu sangat dibutuhkan oleh Raja Saul untuk menenangkan dirinya, tetapi setelah Raja Saul ini pulih, maka dia kembali untuk mengejar dan membunuh Daud. Kita bisa lihat seperti yang tertulis di 1 Samuel 19 ayat 9 sampai 11. Saya tidak bacakan ayatnya, Anda bisa baca. Di situ kita melihat bagaimana satu hubungan yang bukan saling menguntungkan, tetapi ini sesuatu hubungan yang parasitisme. Itulah yang terjadi antara pasangan yang NPD dengan seorang empat. Jadi kita dapat melihat dari Daud dan Saul, itulah kisah empat dan NPD yang ada di Alkitab. Dan mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa seseorang bisa menjadi empat? Ada 4 faktor utama yang dapat berkontribusi pada terjadinya peningkatan kepekaan seseorang atau empat. Yang pertama, temperamen bawaan. Kita dapat melihat dari beberapa bayi yang lahir dengan lebih sensitif daripada yang lain. Jadi adanya karakter bawaan. Dan ini bisa terlihat waktu mereka dilahirkan. Untuk bayi yang punya sensitivitas tinggi, itu biasanya mereka jauh lebih responsif terhadap cahaya, bau, sentuhan, gerakan, suhu, dan suara. Bayi-bayi ini tampaknya memiliki empati yang lebih tinggi. Yang kedua adalah secara genetik. Saya melihat beberapa bentuk sensitivitas yang mungkin diturunkan secara genetik. Anak-anak yang sangat sensitif dapat berasal dari ibu dan ayah yang juga punya sifat bawaan yang sama. Oleh karena itu, sensitivitas juga dapat diturunkan secara genetik. Jadi, dari ini kita dapat melihat bahwa sensitivitas atau kepekaan itu juga dapat diturunkan secara genetik. Dan yang ketiga, ini yang penting, yaitu seseorang dapat menjadi empat karena trauma. Jadi kita dapat melihat orang-orang empat ini biasanya mereka adalah orang yang mengalami pengabaian atau pelecehan di masa kecilnya. Nah, ini yang banyak empat itu lahir. Sebenarnya, pengabaian atau pelecehan di masa kecil dapat mempengaruhi tingkat kepekaan seseorang saat dewasa. Dalam konseling, banyak saya temui empat yang hidup saat ini dengan pelaku narsisis itu biasanya pernah mengalami pengalaman traumatik di awal kehidupannya. Seperti misalnya di masa kanak-kanaknya, mereka ini alami pelecehan, baik itu secara emosional, pelecehan fisik, dan juga pelecehan secara seksual. Dan banyak dari empat ini juga punya latar belakang keluarga atau dibesarkan oleh orang tua yang alkoholik atau juga yang memakai narkoba atau juga orang tua yang punya gangguan mental dan juga gangguan kepribadian seperti NPD. Sifat penyembuh, perhatikan ya, seorang empat yang tadi kita bahas yang merupakan daya tarik seorang NPD itu sebenarnya lahir dari diri seorang empat kecil yang terluka. Jadi karena pengalaman traumatik yang dialaminya, maka dia punya keinginan kuat untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Karena sebenarnya waktu dia mau memberikan
pertolongan yang berlebihan itu sebenarnya menggambarkan keberadaan dirinya yang terluka, yang sebenarnya yang memerlukan kesembuhan. Nah, empat seperti inilah yang kalau tidak alami pembaharuan pola pikir dan tidak mengalami transformasi, maka akan dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Sangat berbahaya orang yang punya empati tinggi dan mengalami trauma, karena ini dapat berdampak hal-hal yang membahayakan. Yang keempat, saya lanjutkan dulu ya sebelum nanti kita akan bahas kembali yang ketiga. Dan hal keempat yang dapat membuat seseorang itu dapat menjadi empat adalah pola asuh yang mendukung. Di sisi lain, pola asuh yang positif dapat membantu anak-anak yang sensitif ini dapat mengembangkan dan menghargai bakat mereka. Dan kita tahu orang tua itu adalah panutan bagi semua anak, terutama bagi seorang anak yang empat. Makanya apabila anak ini hidup dengan orang tua yang NPD atau orang tua yang punya gangguan mental atau juga yang terlibat dengan narkoba, maka akan membuat dampak yang sangat tidak baik pada perkembangan mental anak tersebut. Nanti kita akan melihat dari pola asuh yang salah inilah yang menghasilkan dark empat, orang-orang dengan dark empat. Oke, dari apa yang sudah kita bahas, kita punya pandangan sedikit lebih luas ya. Ternyata bahwa karakter penuh kasih, murah hati, dan tidak mementingkan diri sendiri itu baik. Tetapi ingat, bukan hanya macam karakternya saja yang harus kita perhatikan, tetapi juga kadarnya. Karena apabila kadarnya berlebihan atau berkurang, itu membawa dampak yang tidak baik. Seperti tadi yang dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan mau kita kudus. Dan tadi kita sudah membahas bahwa bicara kudus itu berhubungan dengan kondisi yang harmoni atau seimbang, atau yang dalam kitab Mazmur katakan sewajarnya. Jadi Tuhan mau hidup kita itu seimbang. Demikian juga dalam hal yang namanya empati. Empati yang baik kita dapat dikatakan kudus itu kalau kita punya empati yang harmoni. Makanya tadi kita sudah lihat apabila kadar empati ini kurang, maka kita jadi orang yang tidak punya empati, lack of empathy, seperti yang terjadi pada orang-orang NPD. Dan kalau berlebihan pun tidak baik, karena membuat seseorang menjadi empat. Dan tadi kita sudah lihat ternyata menjadi empat itu tidak sepenuhnya baik, karena ada kelemahan-kelemahannya juga. Dan seperti banyak dalam literatur menuliskan bahwa seorang empat itu seperti spons emosional, karena peka jadi dia mudah untuk menyerap emosi, dimana secara otomatis karena dia ini peka, seorang empati itu dapat menyerap emosi yang ada di sekelilingnya tanpa dia sadari ataupun dengan dia sadari. Makanya kalau kita lihat sebenarnya orang-orang empat ini tidak nyaman di keramaian. Kenapa? Karena dia bisa menyerap semua emosi yang ada di situ. Sehingga kita dapat melihat orang-orang empat ini lebih senang ada di alam daripada di keramaian. Dan dalam konseling saya melihat banyak para empat ini memberikan kebaikan hati itu berlebihan atau terlalu banyak tanpa batas kepada siapapun. Entah itu pasangannya, anaknya, orang tuanya, tetangganya, orang yang baru dikenalnya, bahkan juga kepada orang yang menyakitinya. Mereka bertindak berlebihan, dan keinginan untuk menjadi penyembuh dan penolong ini tidak dapat ditahan atau dibendung oleh dirinya sendiri. Keinginan ini tuh terus bergejolak dalam jiwa mereka. Ini semua dilakukan oleh empat. Kenapa? Karena dia merasa bertanggung jawab untuk menanggung rasa sakit semua orang. Ingat tadi pengalaman traumatik yang terjadi di masa kecilnya, dan menjadi pertanyaan, bukankah ini hal yang baik? Ya, ini hal yang baik, menjadi dalam tanda petik penyembuh atau penolong itu baik. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan tentang kasih. Jadi mengapa menjadi tidak baik? Masalahnya ada di fondasinya. Apakah keinginan yang kuat untuk menolong ini benar-benar lahir dari fondasi kasih yang harmoni, atau dari hal yang lain? Hal yang tadi fragmentation yang Rabbi Mans Friedman katakan. Nah, kalau kita mau cermati dengan lebih lagi sungguh-sungguh, maka
maka keinginan untuk menjadi penyembuh atau bertanggung jawab atas kesusahan orang lain ini bukan lahir dari fondasi kasih yang dari Tuhan, tetapi dari sesuatu yang menghancurkan dirinya di masa kecilnya, dan itu terekam di alam bawah sadarnya, di mana sebenarnya kerinduan ini lahir dari seorang empat di masa kecil yang rindu untuk dapatkan pertolongan. Karena tadi kita lihat ya, empati yang tinggi ini banyak disebabkan karena di masa perkembangannya dia mengalami pengalaman traumatik. Bisa karena dia hidup dengan orang tua yang punya gangguan mental atau gangguan kepribadian seperti NPD, atau orang kecanduan alkohol atau narkoba, sehingga mereka sering alami yang namanya pelecehan emosional, fisik, dan bahkan seksual, yang harusnya mereka ini mendapatkan pertolongan karena mereka ini dikelilingi oleh orang-orang yang juga adalah NPD, sehingga membuat mereka ini tidak mendapatkan pertolongan waktu mereka mengalami pengalaman traumatik. Inilah yang namanya pengabaian. Jadi pengalaman traumatik yang mereka alami itu tidak pernah dianggap serius atau diberi pertolongan. Jadi untuk seorang empat, keinginan untuk menjadi penyembuh atau penolong ini lebih disebabkan karena pengalaman traumatik masa kecilnya yang membuat dia tidak berdaya, karena dia mengalami yang namanya pengabaian, sehingga dia tidak pernah mendapatkan pertolongan, bahkan mungkin apa yang dialaminya itu diabaikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga saat dewasa kita dapat melihat bahwa kebaikan hati yang berlebihan ini bukan lahir dari esensi kasih yang harmoni, tetapi ini adalah upaya dari seorang empat terhadap dirinya sendiri yang pernah diabaikan untuk dia dapat dilihat dan diakui. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kebaikan hati dari seorang empat yang menjadi penyembuh dan penolong bagi orang lain, sebenarnya itu dalam upaya dia juga untuk menolong dirinya sendiri yang pernah diabaikan. Jadi ini bukan keluar dari esensi kasih yang harmoni, tetapi ini lahir dari sesuatu jiwa yang sakit. Semoga bisa dipahami ya. Sebagian besar dari kita manusia menganggap bahwa kasih dan pengorbanan diri yang berlebihan itu sebagai altruisme, sebagai sesuatu tindakan yang wajar dari wujud kasih. Tetapi kita harus hati-hati menyikapinya. Apakah ini benar wujud dari kasih yang murni atau lahir dari wujud seseorang yang empatinya berlebihan? Dan ini tidak baik, baik untuk empat dan juga untuk orang lain. Dari sini kita dapat pahamnya lebih lagi kenapa Allah mau kita untuk kudus, untuk kita harmoni, untuk kita seimbang. Dan dari pengalaman konseling saya banyak temukan empat ketika dia itu merasa dan mencintai terlalu banyak kepada orang lain, kita pikir dia itu benar-benar tahu artinya dicintai dan mencintai. Tetapi waktu saya benar-benar menanyakan kepada mereka, sebenarnya empat ini justru tidak pernah benar-benar merasakan untuk dicintai dan mencintai sama sekali. Mereka melakukan ini semua hanya lebih karena rasa tanggung jawab. Jadi kalau kita pikir seorang empat itu banyak memberikan kasih, berarti dia punya cinta yang besar, punya kasih yang besar, itu tidak benar. Kenapa? Karena sebenarnya justru empat itu tidak paham tentang arti dicintai dan mencintai. Apa yang dia lakukan itu semua sebenarnya lebih kepada rasa tanggung jawabnya. Dan mungkin ada beberapa dari Anda yang menonton video ini mulai melihat dan menyadari bahwa kemungkinan diri Anda adalah seorang empat. Maka yang saya harapkan adalah untuk Anda dapat memulai perjalanan transformasi diri Anda. Bagaimana proses transformasi itu dimulai? Dimulai dengan Anda mulai menyadari keberadaan Anda yang empat dan mulai belajar tentang keberadaan seorang empat sehingga Anda tahu kelebihan dan kekurangan Anda. Selanjutnya
dari proses transformasi ini apa yang harus kita lakukan? Kita mulai belajar untuk mematikan kepekaan yang terlalu tinggi terhadap perasaan atau kebutuhan orang lain. Bahkan kalau perlu menjauhkan diri secara emosional. Karena ini semua baik untuk melindungi diri Anda sendiri dan Anda dapat merawat diri Anda. Salah satu caranya dengan Anda mulai menghindari melihat hal-hal yang menggugah empati Anda secara berulang-ulang. Seperti misalnya mengurangi tontonan yang ada di medsos, khususnya berita-berita tentang penderitaan orang lain secara terus-menerus, atau mulai mengurangi menonton film drama yang benar-benar menguras emosi Anda. Dan secara sadar Anda juga harus memilih membiarkan mungkin orang yang Anda tolong, seperti misalnya pasangan Anda, orang tua Anda, saudara Anda, atau teman Anda, untuk bebas mereka menjadi diri mereka sendiri dan memutuskan untuk merasakan emosi mereka, dan kita tidak lagi bertindak secara berlebihan. Dan selanjutnya secara sadar Anda harus membuat batasan antara diri Anda dan juga orang lain. Dengan cara apa? Membiarkan orang-orang yang selama ini Anda tolong berlebihan untuk mereka dapat menjadi diri mereka sendiri. Dan kita juga harus memberi batasan, tidak lagi merasakan emosi mereka secara berlebihan dan tidak juga bertindak memberi pertolongan secara berlebihan. Dan ini semua harus lahir dari pola pikir Anda yang sadar bahwa bukan Anda yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan pasangan Anda atau keluarga Anda yang narsistik, karena sebenarnya mereka sendirilah yang harus bertanggung jawab menyembuhkan diri mereka, bukan Anda, dan tidak menjadi tanggung jawab Anda. Anda tetap dapat membantunya, tetapi tidak dalam porsi yang berlebihan. Dan dengan beberapa hal sederhana yang saya sampaikan ini, semoga dapat mentransformasi diri Anda untuk Anda dapat kembali menemukan diri Anda di ruang yang berbeda dari sebelumnya, di mana tidak ada lagi kasih atau perhatian Anda yang terlalu berlebihan. Saya harap Anda dapat mempraktekkan autentisitas sejati dalam diri Anda sendiri dahulu, baru kemudian orang lain. Jadi semua empati yang Anda berikan tidak lagi didasari akibat pengabaian yang Anda alami. Jadi empati yang Anda berikan tidak lagi didasari oleh rasa takut, rasa kehilangan, rasa ingin membalas dendam, rasa menyakiti, rasa kecewa, rasa penolakan yang kuat, atau rasa dikhianati. Tetapi kebaikan hati yang Anda berikan setelah Anda mengalami transformasi itu didasari oleh karena keadaan yang seimbang atau sewajarnya atau kudus. Dan Kak Family berharap Anda dapat paham dan menyadari bahwa Anda tetap menjadi seorang empat, tetapi bukan empat yang sakit, tetapi empat sejati. Artinya apa? Artinya Anda tetap bisa peka terhadap kebutuhan atau emosional orang lain, tetapi tanpa Anda mengabaikan kebutuhan Anda sendiri. Artinya Anda bertanggung jawab atas emosi Anda sendiri dan dengan cara yang sehat. Jadi sekali lagi, Kava Ministry di sini tidak bermaksud mengatakan bahwa apabila Anda seorang empat maka Anda tidak boleh peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Bukan, artinya Anda tetap bisa dalam kondisi yang sangat peka terhadap emosi dan kebutuhan orang lain, tetapi tidak dalam kondisi terjebak dalam perangkap mencintai berlebihan, memberi berlebihan, dan memikul beban orang lain berlebihan. Bisa dipahami di sini ya. Jadi untuk dapat kita mencapai empati yang sejati atau empat yang seimbang ini, kita perlu melepaskan pengondisian toksik yang mengakar dan mulai merangkul cara hidup kita yang baru. Sekalipun mungkin pasti tidak nyaman ya untuk ada satu perubahan di dalam tubuh kita, tetapi kita mulai untuk kita dapat lebih lagi diperbaharui. Tetapi percayalah, nantinya kita akan mendapat hasil yang sangat baik buat kehidupan kita. Makanya seorang empat itu perlu paham tentang kecerdasan emosional ini lebih dalam, sehingga itu memungkinkan Anda untuk dapat mengakses tingkat
tingkat empati yang seimbang dan sehat. Dan seorang empat yang bisa menyadari keberadaan dirinya dan mau alami transformasi diri menuju kepada pembentukan manusia yang harmoni dan kudus, itu akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Kalau kita lihat di Alkitab, maka orang empat yang mengalami transformasi inilah yang Tuhan pakai untuk dipercayakan, diberikan karunia kenabian, imam dan raja. Seperti Raja Daud yang kita tadi ketahui bahwa dia awalnya adalah seorang gembala dari 2-3 ekor dombanya, tetapi dia yang seorang empat itu terus diproses oleh Tuhan dan dia mengalami transformasi, maka dia itu dipercayakan untuk dia dapat menjadi raja. Jadi kalau kita lihat kebanyakan dari para nabi, dari raja-raja yang hebat itu lahir dari orang empat yang ditransformasi. Ada Yusuf, ada Ayub, ada Raja Daud, ada Daniel, dan masih banyak lagi. Menjadi empat itu sebenarnya karunia. Jadi kalau Anda seorang empat, jangan kecil hati. Banyak di Alkitab yang berbicara tentang karakter empat ini. Tetapi untuk kita mau dipakai Tuhan sebagai alat kerajaan Allah di akhir zaman ini, kita perlu alami yang namanya transformasi. Jadi waktu kita empat dan kita alami transformasi, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi keadaan akhir zaman ini. Oke, jadi dari apa yang Kak Feministri sampaikan hari ini jangan disalahartikan ya. Kami tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa apabila Anda adalah seorang empat, maka Anda tidak boleh lagi peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Tidak, yang dimaksud oleh Kak Feministri di sini bahwa Anda tetap bisa menjadi empat, bahkan kalau Anda mengalami proses transformasi, Anda dapat menjadi empat yang sejati. Empat yang sejati itu dalam arti apa? Dalam arti Anda tetap menjadi orang yang sangat peka terhadap kebutuhan dan emosi orang lain, tetapi tanpa Anda terjebak dalam perangkap mencintai berlebihan, memberi berlebihan, dan memikul tanggung jawab secara berlebihan yang tadi kita sudah pelajari bahwa semua ini didasari dari ego yang sakit. Feministri mau supaya kita semua yang empat ini dapat mendasari apa yang kita berikan kepada orang lain atas dasar kasih yang dari Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan sebagai seorang empat itu perlu memupuk kecerdasan emosional yang lebih dalam, sehingga itu memungkinkan Anda dapat mengakses tingkat empati yang seimbang dan sehat. Oke, mungkin itu yang dapat Kak Feministri sampaikan tentang empat hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat menjadi berkat. Terima kasih atas perhatiannya. Terus doakan Kak Feministri supaya dapat memberikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.